adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Horas, Shalom. Kakak harap kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik, siap ya? Baik adik-adik, setelah kita bernyanyi, mari kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membukakan hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami isi daripada firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, minggu ini kita sebut minggu kedua setelah Trinitatis, atau minggu kedua setelah minggu ketritunggalan Allah. Sedangkan untuk tutup langgatan masih sama dengan minggu lalu, yaitu berwarna hijau ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17 dengan judul Tanggung Jawab Manusia dalam Merespon Janji Allah. Adik-adik, silahkan siapkan Alkitab kalian ya. Kita akan membacanya bersama-sama. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan segala keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku,
kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Baik adik-adik, kini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tanggung Jawab Manusia dalam Merespon Janji Allah. Nas ini adalah bagian dari cerita setelah air bah. Semua manusia telah binasa, kecuali Nuh dan istrinya, serta 3 orang anak beserta menantunya. Apakah adik-adik dapat menyebutkan siapa saja orang-orang yang selamat dari air bah? Penghukuman Allah melalui air bah terhadap manusia disebabkan karena manusia pada waktu itu sudah sangat jahat di mata Tuhan. Karena Allah adil, maka Allah memberikan hukuman terhadap manusia-manusia yang jahat dan memberi keselamatan bagi orang-orang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah, sehingga Nuh mendapatkan kasih karunia, yaitu diselamatkan Allah dari air bah. Setelah air bah, Nuh pun segera mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Melihat itu, Tuhan berfirman dalam hatinya, tidak akan mengutuk bumi dan membinasakan segala yang hidup oleh karena kejahatan manusia. Dan dalam perikop ini, kembali Allah mengulangi keputusannya dengan langsung berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya. Firman yang disampaikan tidak lain mengenai keputusan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya, bahwa mulai saat itu Allah tidak lagi memusnahkan bumi dan segala yang hidup dengan air bah, dan Allah menandai perjanjiannya dengan pelangi. Keputusan Allah itu tidak main-main. Walaupun janji Allah sepihak, artinya Allah yang membuat janji kepada Nuh dan keturunannya, namun janji Allah itu harus juga direspon, sehingga janji Allah tersebut sungguh-sungguh digenapi. Misalnya, janji berkat makanan harus direspon dengan rajin bekerja dan juga berdoa. Demikian juga janji Allah tidak ada lagi air bah. Namun, jika hutan-hutan ditebangi tanpa mengadakan reboisasi atau penanaman kembali, maka banjir akan terjadi dan seperti banjir bandang yang bisa menelan banyak korban. Tujuan perjanjian itu tidak lain dalam rangka mengasihi manusia dan ciptaannya. Dan kasih Allah yang Maha Agung adalah ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dikatakan agung sebab Allah tidak hanya berfirman menyatakan perjanjian, tetapi datang ke dalam dunia menjadi manusia agar setiap orang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pelangi ditetapkan sebagai tanda dari perjanjian yang dibuat Allah dengan Nuh dan keturunannya. Bagi Allah, tanda itu adalah sebagai materai atas perjanjian yang dibuatnya, sehingga apa yang telah dijanjikan pasti dilakukan. Dan bagi manusia, tanda perjanjian itu seharusnya membuat manusia senantiasa bersyukur atas kemurahan Allah tersebut. Janji Allah telah dinyatakan dan digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Allah mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa,
melainkan memperoleh hidup yang kekal. Janji itu juga harus kita jawab dengan rasa penuh percaya, dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus dan kita pasti memperoleh keselamatan. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Semuanya silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa agar kiranya Engkau yang memberkati kami, sehingga kami dapat menjadi seperti Nuh. Kami dapat belajar menjadi orang yang benar, memiliki sikap hati yang benar. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya Engkau yang memberkati kedua orang tua kami. Berikanlah kepada mereka kesehatan, berikanlah juga kepada mereka rezeki yang cukup ya Tuhan, untuk menghidupi keluarga kami. Ya Bapa, kami juga berdoa agar kiranya Engkau yang memberkati pimpinan gereja kami beserta keluarga, agar kiranya pimpinan gereja kami dapat tetap sehat dan semangat dalam melayani kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk guru-guru kami. Kiranya Engkau yang memberkati guru-guru kami. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk negeri kami. Kiranya Engkau yang menjamah negeri kami Indonesia ya Tuhan, hingga COVID-19 dapat segera hilang ya Tuhan dari negeri kami, dan kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Ya Bapa, kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan melayakkan kami untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah.